Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Badillah. Di sini saya ingin memulai materi di mata kuliah struktur data dengan pembahasan coding nilai mahasiswa menggunakan bahasa Python. Jadi di bagian kode ini, di bagian kode ini fungsinya cuma satu, nampilin hasil akhir data mahasiswa dalam bentuk tabel yang rapi dan gampang dibaca. Awalnya dia bikin garis pemisah dulu biar tampilan tabelnya kelihatan jelas. Terus dia masuk ke perulangan yang jalan sebanyak jumlah data mahasiswa n dalam kurung n. Di setiap putaran dia ambil data satu persatu dari 3 list: NIM, nama, nilai. Nah, tiap baris data itu kemudian dicetak dalam format yang sudah diatur supaya rapi. NIM dibuat rata kiri dengan lebar 10 karakter. Nama dibuat lebih lebar dari sekitar 20 karakter biar sejajar. Lalu nilai ditampilkan di kolom terakhir. Jadi walaupun panjang teksnya berbeda-beda, hasilnya tetap kelihatan seperti tabel yang teratur. Setelah semua data selesai ditampilkan, dia tutup lagi dengan garis pemisah biar tabelnya kelihatan selesai dengan jelas. Singkatnya, fungsi ini cuma dipakai buat ngeprint semua data mahasiswa yang sudah diinput dan mungkin sudah diupdate ke dalam bentuk tabel yang rapi dan enak dilihat. Ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya. Jadi, bagian ini adalah awal dari program utama, di mana program mulai menyiapin semua kebutuhan sebelum data mahasiswa dimasukkan. Pertama, program minta kamu masukin jumlah mahasiswa dulu. Nih. Ya. Oke. Jadi di sini kamu menentuin mau ngolah berapa data. Setelah itu ada pengecekan sederhana. Kalau sejumlahnya 0 atau negatif, program langsung berhenti karena memang nggak masuk akal kalau nggak ada data yang mau diproses. Kalau inputnya valid, program lanjut bikin 3 wadah atau list kosong buat nyiapin data mahasiswa. Ada name, ada nama, dan ada nilai. Jumlah mahasiswa yang tadi dimasukin, jadi ukurannya sudah pas dari awal. Terusnya, masuk kita ke intinya. Bagian ini bisa dibilang kayak tahap persiapan. Nentuin berapa data yang mau diolah. Ngecek biar inputnya masuk akal. Lalu nyiapin tempat kosong buat nyiapin semua data mahasiswa nanti. Oke, baik. Ini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh kawan saya. Saya akan menjelaskan dari nomor 18 sampai nomor 29. Oke. Gimana? Sini. Jadi, bagian ini adalah proses utama pengisian data mahasiswa ke dalam program. Pertama, program jalani perulangan seperti sebanyak jumlah mahasiswa yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu N atau N. Jika setiap peraturan loop itu mewakili satu mahasiswa, di dalam setiap loop, program meminta kamu masukin NIM dulu. Lalu, nama data ini langsung disimpan ke dalam list sesuai posisi indeksnya.
Jadi tiap mahasiswa punya slot masing-masing. Nah, yang menarik adalah di bagian nilai. Di sini dipakai well true, yang artinya program bakal terus mengulang kalau inputnya belum benar. Jadi kamu diminta masukin nilai, tapi dia langsung dicek. Langsung dicek dulu. Harus antara nol sampai 100. Kalau valid baru disimpan dan program lanjut ke mahasiswa berikutnya. Tapi kalau kalau salah, program nggak lanjut, dia bakal minta kamu ulang terus sampai benar. Intinya, bagian ini bisa dibilang kayak from input yang ketat, di mana semua data dimasukin satu persatu, tapi khusus nilai dibuat lebih disiplin supaya nggak ada data yang asal masuk. Oke. Baik, saya akan menyerahkan nanti kepada teman saya yang akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi saya Arifa akan membacakan. Jadi bagian ini adalah tahap setelah semua data mahasiswa berhasil dimasukkan di mana program mulai masuk ke proses tampilan dan pencarian data. Pertama, program manggil fungsi print header buat nampilin judul tabel supaya outputnya rapi dan jelas dibaca. Setelah itu, dia manggil to print address yang tugasnya nampilin alamat. Tiap nilai menggunakan AID ini sebenarnya cuma simulasi aja, biar kelihatan kalau setiap data itu punya lokasi tersendiri di memori. Setelah tampilan awal selesai, program lanjut ke fitur pencarian data. Di sini user diminta masukin NIM yang mau dicari. Lalu program bakal menjalankan fungsi pencarian untuk mengecek satu persatu isi list NIM sampai ketemu yang cocok. Kalau ketemu hasilnya disimpan kalau dalam variabel IDX yang berisi posisi indeks data tersebut. Terus kalau IDX bukan -1 artinya data berhasil ditemukan dan program akan menampilkan di indeks mana data itu berada. Ini juga dari dasar nanti untuk proses selanjutnya. Singkatnya, bagian ini menggunakan dua hal, nampilin informasi awal header plus alamat data, dan mencari data mahasiswa berdasarkan NIM sebelum dilakukan perubahan nilai. Nggak pusing, Kak. Oke, lanjut. Siapa yang lanjut nih? Jadi bagian ini adalah proses akhir dari fitur update nilai berdasarkan NIM. Yang ini NIM. Kalau sebelumnya NIM yang dicari berhasil ditemukan, maka program lanjut ke tahap pengubahan data. Di sini user diminta memasukin nilai baru untuk mahasiswa tersebut, yang ini. Lalu sama seperti sebelumnya, nilai ini tetap dicek dulu, harus berada di rentan 0 sampai 100. 0 sampai 100 yang ini. Nah, kalau nilainya valid, maka data lama di posisi indeks yang ketemu tadi langsung diganti dengan nilai yang baru. Jadi sebenarnya program ini bukan nambah data baru, tapi ngedit data yang sudah ada di tempat yang sama. Tapi kalau input nilainya ternyata nggak sesuai aturan, perubahan dibatalkan dan program cuma ngasih pesan kalau nilai tersebut diabaikan. Sementara itu kalau dari awal NIM yang dicari memang nggak ketemu, program langsung masuk ke bagian else dan ngasih tahu kalau data dengan NIM tersebut tidak ditemukan, jadi proses update nggak bisa dilakukan. Singkatnya, bagian ini mengatur dua kemungkinan, yaitu kalau NIM ketemu, nilai bisa diubah asalkan dia valid. Lalu kalau NIM tidak ketemu, update dibatalkan dan program kasih notifikasi. Oke, jadi bagian ini adalah tahap terakhir dari program, di mana semua data mahasiswa yang sudah diinput dan mungkin sudah diupdate ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi. Program memanggil fungsi print
tabel akhir dan mengirimkan semua data yang ada di list, yaitu NIM, nama, nilai beserta jumlah datanya. Dari sini fungsi tadi akan menampilkan semua isi data satu persatu dalam bentuk format tabel yang sudah diatur supaya enak dibaca. Jadi hasil akhirnya bukan cuma data mentah, tapi sudah disusun rapi baris per baris, sehingga kita bisa langsung lihat keseluruhan data mahasiswa dalam satu tampilan. Singkatnya, bagian ini adalah output akhir program yang menunjukkan hasil akhir setelah semua proses input, pencarian, dan update selesai dilakukan.